Intinya kita melakukan pengawasan yang penting untuk kita pastikan dana desa itu tepat sasaran. Jangan sampai jadi bancakan. 5 tahun dana desa itu digulirkan, totalnya itu kan hampir 610 triliun ya. Kalau dulu kan memang belum 1 miliar rata-rata. Ya, kalau saya lihat di medsos atau banyak WA ke saya itu memang masih banyak kepala desa itu belum melakukan pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran. Ya, istilah saya itu mungkin karena kepala desa itu ada juga yang karena dianggap tokoh, tapi mungkin dalam pengetahuan pembukuan atau kwitansinya kurang. Bukan berarti dia mau korupsi, tapi karena nggak tahu atau belum paham. Ada juga memang yang ada niat korupsi, ada juga. Ada juga yang nambah istri, kan ada juga tuh kan ada. Tidak bisa tutup mata ya Pak? Ada. Itu artinya dari 75.000 desa di Indonesia, ada yang benar-benar sungguh-sungguh memanfaatkan dana desa. Tapi ada juga yang melakukan di luar tujuan dana desa itu digelontorkan. Nah inilah mungkin PR kami bersama, saya sudah ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, sudah dengan Pak Jaksa, mungkin dalam waktu dekat kami dengan Polri. Intinya kita melakukan pengawasan yang penting untuk kita pastikan dana desa itu tepat sasaran. Jangan sampai jadi bancakan. Jadi jangan sampai 71 triliun tanpa jejak. Dan contohnya sudah banyak, kalau sungguh-sungguh desa itu maju. Dari infrastrukturnya ke jalan poros desa, ke tempat sentra-sentra produksi bagus. Atau mungkin sarana pendidikan juga dibagusin, kegiatan posyandu PKK bagus, kepemudaan juga bagus, ada juga unit usaha desa wisata bagus. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan dan tahu konsepnya, kemudian tahu apa potensi yang di desa itu, dengan dana desa itu sebenarnya sudah ada bisa sentuhan awal itu bisa. Dan apalagi saya bilang tadi dengan badan usaha milik desa, 20% ketahanan pangan itu bisa jadi modal awal. Misalkan 1 miliar, 20% kan 200 juta tuh. Yeah. 200 juta jadikan modal untuk nanam cabai, nanam tomat, atau perikanan kan udah bisa. Dan nanti setelah hasilnya ada kan dijual, dapat lagi duit, dapat untung. Maka nggak ada alasan bilang Pak Kades, uang itu dipakai sekali pakai hilang. Nah selama ini mereka lakukan apa? Setelah saya keliling, tuh. Kenapa tuh hilang Pak? Ya Pak, karena selama ini kami ketahanan pangan itu kami serahkan kepada penduduk. Misalnya dikasih bebek 10 ekor. Ya cuma 2 minggu bebek ini sembelih, ya kan? Dikasih kambing dijual. Dikasih bibitnya nggak ditanam. Tapi kalau dikelola oleh badan usaha milik desa, nanti dia bisa menyerap tenaga kerja, pembukuannya jelas, struktur usaha jelas, maka saya berkeyakinan dana itu tidak akan hilang sekali pakai, tapi terus akan beranak pinak menjadi modal yang kuat.